wabarakatuh. Kalau dipulangkan semua mereka yang sertifikasi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SDI yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kalau Sabtu pagi itu biasanya kita awali dengan senam bersama. Sabtu hari ini agak sedikit berbeda. Sabtu hari ini kita akan mungkin lebih banyak nanti berdiskusi, akan lebih banyak memberikan curahan pendapat. Yang pertama saya sampaikan permohonan izin dari Bapak Kepala Sekolah, seharusnya beliau juga bisa hadir dalam forum ini. Namun beliau diminta untuk bisa turut hadir jemput narasumber yang nanti siang kita akan itu juga, yang dari UPI, sehingga beliau pada pagi hari ini tidak bisa hadir, dan acara tetap kita mulai, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita pada pagi hari ini. Yang kedua, salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin. Sebelumnya saya informasikan bahwa Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mempunyai program yang namanya guru penggerak. Itu mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu, tapi mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin masih baru mungkin belum banyak yang tahu. Nama programnya guru penggerak. Ini satu paket, ada namanya program organisasi penggerak, ada program namanya sekolah penggerak, ada program namanya guru penggerak. Tiga itu satu paket programnya Kemendikbud. Kalau organisasi penggerak itu ya organisasi kemasyarakatan yang punya program di bidang kependidikan. Muhammadiyah punya Majelis Dikdasmen, Nahdlatul Ulama punya lembaga ma'arif. Nah, lembaga-lembaga yang organisasi kemasyarakatan yang punya lembaga itu dibiayai pemerintah untuk melaksanakan pengimbasan pendidikan. Kalau sekolah penggerak itu sekolahnya yang bergerak untuk mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah, kebetulan SD Aisyah Metro ini menjadi salah satu sekolah penggerak di angkatan kedua. Angkatan pertamanya itu ada Wahdatul Ummah, Cahaya Bangsa yang swasta. Nah, yang kedua yang swasta itu kita SD Aisyah Metro. Alhamdulillah. Kalau guru penggerak ini sudah masuk angkatan ke-11, pendidikan angkatan yang ke-11. Dari angkatan 1 sampai angkatan 11, Metro itu enggak semuanya dapat kuota. Artinya dari 1 sampai 11 itu enggak semuanya Metro bisa daftar. Metro itu hanya kebagian angkatan ke-5, angkatan ke-7, angkatan 10, 11. Hanya 4 angkatan ini yang Metro bisa daftar. Selain itu Metro nggak bisa daftar karena kuotanya dibagi dengan kabupaten kota lain. Nah, dari 4 angkatan yang Metro itu bisa daftar, SD Aisyah Metro itu sebenarnya juga nggak kosong pendaftar. Ada paling tidak 4 atau 3 pendaftar yang dulu kita pernah ikut. Dulu ada Bu Desi yang sekarang sudah pindah ke SD Negeri 2 Metro Selatan, itu dulu beliau juga daftar. Saya itu juga daftar. Pak Wahid yang sekarang di SD Negeri berapa? 10 Timur ya, itu juga daftar guru penggerak. Qadarullah kami semua nggak ada yang lolos di angkatan pertama itu, tapi nggak ada yang lolos. Sampai kita coba terus di angkatan-angkatan berikutnya, angkatan 7 kami daftar, angkatan 10 kami daftar, akhirnya nggak ada yang lolos. Pas angkatan 10 kemarin, dari 3 yang daftar, saya, Pak Wahid, Bu Desi, itu yang lolos kebetulan hanya saya. Kebetulan hanya saya. Jadi sekarang saya adalah guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10, tapi ikut pendidikannya di angkatan 11. Ikut pendidikannya di angkatan 11 karena kuotanya memang tidak berpenuh. Jadi mohon izin menginformasikan bahwa hari ini saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan 11.
Saya sudah masuk di topik yang kedua, poin 1. Yang modul 1 itu ada 4 poin. Yang pertama itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu tentang peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga itu tentang teori appreciative inquiry. Mungkin kita dulu pernah belajar di IPN, Bu Mara. Yang keempat itu tentang budaya positif. Dan sekarang saya masuk ke modul 2.1 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tapi yang akan kita diskusikan hari ini adalah modul 1.4-nya, yaitu tentang budaya dan disiplin positif yang ada di sekolah. Gitu. Mohon dilanjutkan Pak Rais. Topik pembahasannya agak banyak Bapak Ibu, jadi nanti mungkin ini agak lama. Poinnya ada 6 yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, sampai yang terakhir itu nanti segitiga restitusi. Lumayan banyak Bapak Ibu, mohon untuk tidak jenuh. Supaya tidak jenuh, saya mohon Bapak Ibu konsentrasi terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau saya bilang semut, maka Bapak Ibu bilang kecil, tapi gerakan tangannya seolah-olah semut itu besar. Kalau saya bilang gajah, maka Bapak Ibu bilang besar, tapi gerakan tangannya seolah-olah kecil. Bisa Bapak Ibu? Mari kita coba. Semut itu kecil atau besar? Kecil. Gajah itu besar. Besar itu gini. Ulangi. Semut itu gajah itu besar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nggak gagal fokus. Nanti kita tambah, tapi nanti untuk yang sesi selanjutnya. Mohon izin dilanjutkan Pak Anies. Ternyata tidak laku itu. Bapak Ibu, yang pertama kita akan masuk ke disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentu kita sebagai guru menginginkan anak-anak kita itu yang memiliki sikap disiplin dan anaknya itu sifatnya baik-baik. Iya nggak kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira di antara Bapak Ibu siapa yang pengen punya murid yang nakal? Kalau ada kemauan pasti ada. Tapi yang nakal itu ada atau tidak kira-kira? Pasti ada gitu. Nah, nanti kita akan diskusi tentang yang baik, yang disiplin itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah yang persepsi kita disiplin dengan persepsi yang sesungguhnya itu sama atau tidak? Nah, nanti kita akan diskusikan. Lanjut Pak Rais. Pertama kita harus tahu dulu disiplin itu sesungguhnya apa? Ini teori oleh Dian Gasen yang mengatakan bahwa arti disiplin itu ini ada yang dari bahasa Latin, ada yang dari akar kata juga. Kalau dari bahasa Latin itu artinya sama-sama belajar baik guru maupun siswanya. Yang selanjutnya ada yang dari akar kata disiplin dari bahasa Inggris itu artinya murid atau pengikut. Pengikut itu bukan berarti orang yang nyembah gitu, bukan. Tapi maksudnya mengikuti guru, kurang lebih begitu. Disiplin itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menjadi orang yang selalu ingin disiplin, nah itu perlu motivasi. Disiplin itu jadi nggak bisa ujuk-ujuk anak kita itu langsung disiplin gitu, nggak Bapak Ibu. Tapi harus ada motivasi dulu yang mendasari siswa. Kenapa sih saya harus disiplin? Lah kalau saya bisa berangkat telat, kenapa saya harus berangkat pagi? Lah kalau saya boleh untuk tidak taat peraturan, kenapa saya harus taat peraturan? Kan kurang lebih pertanyaan siswa mungkin seperti itu. Kalau saya bisa terlambat sholat, kenapa saya harus tertib dan tepat waktu ketika sholat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk mempertanyakan kenapa sih saya harus disiplin gitu. Kira-kira kita pernah nggak Bapak Ibu mempertanyakan kenapa ya saya itu harus disiplin? Kenapa kita setiap pagi itu harus apel dulu gitu? Kira-kira pernah nggak itu mempertanyakan Bapak Ibu? Pernah, mungkin terbesit, mungkin sesekali pernah gitu. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan dalam diri untuk menanyakan tentang motivasi apa yang membuat kita itu harus disiplin. Nah di sini dijelaskan untuk menciptakan nilai disiplin, maka setiap warga sekolah harus saling
mendukung dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan bicara tentang motivasinya. Sekarang nilai-nilai yang baiknya terlebih dahulu. Dilanjutkan Pak. Bapak Ibu, kalau di modul kami itu nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali. Artinya perbuatan baik itu apa? Itu dikelompokkan itu banyak sekali. Termasuk yang kita sering diskusi tentang profil pelajar Pancasila, yang ada berapa? Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 5 apa ada 6? 5? Oke, jawab. 5 atau 6? 6. Oke. Termasuk profil pelajar Pancasila itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila. Ada sekitar 6 kategori nilai-nilai kebajikan. Saya ambil yang paling banyak dan yang paling kompleks. Itu diterbitkan oleh The Virtus Project. The Virtus Project itu menyampaikan bahwa anak itu dikatakan baik atau bajik, artinya baik atau disiplin. Kategorinya kalau anak ini seperti ini. Anak itu peduli, rajin, berintegritas, punya rasa hormat. Oh lah, ada banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 40 karakter anak yang masuk kategori baik atau disiplin. Nah sekarang pertanyaannya, apakah nilai-nilai ini semua sudah ada dalam murid kita atau belum? Mungkin ada yang sudah, tapi mungkin juga masih ada yang belum. Nah sekarang kita diskusikan bagaimana cara kita untuk menuju nilai-nilai ini. Bagaimana cara kita untuk bisa anak-anak kita itu memiliki nilai-nilai seperti ini. Selanjutnya Pak Rais. Nah, kita sekarang bicara tentang motivasi anak untuk melakukan sikap disiplin. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan sebenarnya untuk kita dulu sebagai guru. Kalau seandainya Bapak Ibu di sekolah kita itu nggak ada aturan untuk guru harus datang tepat waktu, dan yang datang tepat waktu itu nggak dapat penghargaan, yang datangnya terlambat itu nggak dapat hukuman. Pertanyaannya adalah, kira-kira Bapak dan Ibu kira-kira akan tetap berangkat pagi atau berangkat lebih terlambat sedikit? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sekolah kita nggak ada aturan, telat nggak apa-apa, nggak telat nggak dikasih penghargaan. Kira-kira kita mau berangkatnya itu tetap pagi atau terlambat dikit gitu? Terlambat. Betul. Oke. Ya. Kira-kira mau tetap berangkat pagi dan mau nyasar apel pagi atau telat apel nggak apa-apa? Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Tergantung kesibukan kita ya. Kadang kalau kita sibuk ya berangkatnya agak telat, kalau nggak sibuk berarti berangkatnya agak pagi. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Motivasi itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, supaya kita nggak dihukum. Kita melakukan sesuatu itu biar kita nggak dihukum saja. Contoh, misalkan ketika anak-anak kita minta untuk sholat zuhur, itu bukan berarti dia kadang semata-mata untuk saya harus sholat karena nanti kalau nggak sholat dosa. Itu terkadang bukan karena itu Bapak Ibu, karena nanti takut dimarahin gurunya. Nanti karena takut gurunya marah. Nah itu terkadang motivasinya itu terkadang. Anak-anak ketika di masjid itu duduk diam, itu belum berarti terkadang anak-anak itu merasa bahwa ini di masjid saya nggak boleh ribut, saya nggak boleh ngobrol. Itu terkadang motivasinya bukan itu. Terkadang motivasinya adalah nanti supaya Pak Berkah nggak marah-marah, supaya Pak Edo nggak marah-marah. Itu terkadang motivasinya itu supaya nggak dihukum, supaya nggak disuruh ngulang sholatnya di belakang. Terkadang itu motivasinya, masih ya. Atau ada motivasi yang kedua, supaya untuk mendapatkan hadiah atau imbalan.
Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang anaknya itu superior banget? Ketika ditanya siapa yang bisa jawab, pasti katakan saya Bu, saya Pak, gitu. Supaya mendapatkan tepuk tangan dari temennya. Kira-kira masih ada nggak kita anak kita yang seperti itu Bapak Ibu? Satu dua mungkin masih ada ya. Itu motivasi dia karena ingin dipuji oleh orang lain, dipuji oleh gurunya. Itu kadang masih muncul. Kita saja terkadang begitu. Atau yang terakhir, ini yang harusnya dimiliki baik kita sebagai guru maupun anak-anak kita sebagai murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Sehingga ketika mereka mau sholat zuhur tepat waktu, itu motivasinya bukan karena takut dengan Pak Edo, takut dengan Pak Berkah, atau takut nanti suruh sholatnya ngulang, tapi memang benar-benar mereka paham bahwa namanya sholat zuhur atau sholat wajib itu ya harus tepat pada waktunya. Gitu. Ketika ada anak-anak yang usul, Bu saya yang jawab gitu, itu murni karena mereka merasa mereka ingin ngecek, ingin tahu apakah jawabannya betul atau tidak, dan kalau misalkan salah itu mereka mau introspeksi. Ini yang seharusnya dijadikan motivasi oleh kita sebagai guru maupun kita sebagai anak kita sebagai murid. Nah, pertanyaannya, membuat motivasi ini kira-kira itu sulit atau mudah kira-kira? Pasti nggak gampang. Pasti untuk mencapai yang level 3 ini, yang nomor 3 ini, pasti nggak akan gampang. Pasti nggak akan gampang. Selanjutnya Pak. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita itu sekarang sudah ada 360 siswa di sekolah ini, di SD Aisyah ini. Kira-kira dari 360 siswa ini, kira-kira anak kita itu lebih banyak di yang mana? Yang takut dihukum, yang ingin mendapatkan penghargaan, atau memang karena kesadaran diri mereka sendiri? Kira-kira yang mana? Yang takut dihukum ya? Oke. Ternyata anak kita masih banyak yang takut dihukum dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi kalau mereka misalkan melakukan hal-hal baik, itu bisa jadi belum tentu karena yang nomor 3, tapi bisa jadi karena mereka takut dihukum gurunya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya Pak, Bapak Ibu, hukuman, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Saya mohon dong salah satu saja Bapak Ibu yang bisa menjelaskan bedanya hukuman dengan konsekuensi. Monggo, saya mohon partisipasinya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan bedanya hukuman dengan konsekuensi? Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa? Monggo, satu saja. Ada Bapak Ibu? Monggo. Ini kalau saya biasanya di pendidikan guru penggerak, nggak ada salah, nggak ada yang salah. Semua jawaban itu nggak ada yang salah. Jadi jangan takut salah. Ini saya nanti juga tidak akan menyalahkan. Bu Renci mau mencoba? Kalau hukuman itu ketika ada salah kita langsung hukum spontan. Yang ada UVP di belakangnya. Terus Bu. Kalau konsekuensi sudah terjadi setelah kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi sebelum kita memperlakukan sebuah hukuman itu kita sudah ada kejadian sama siswa, sudah ada negosiasi dengan siswa. Kira-kira kalau misalnya anak sedang melakukan kesalahan A, apa yang anak-anak itu mau dari konsekuensi? Oke. Terima kasih Bu Renci. Yang lain ada yang mau coba? Ada mungkin pendapat yang lain? Monggo, Bu Enggar mau coba? Atau bapak-bapaknya? Monggo silakan ada. Bu Enggar. Kalau hukuman itu bentuk konsekuensi negatif apabila kita melakukan sesuatu yang sudah disepakati. Tapi kalau konsekuensi itu bisa berbentuk positif dan negatif dari hal yang kita buat atau yang kita lakukan. Oke, terima kasih Bu Enggar.
Saya kira jawabannya dari keduanya sudah sangat mendekati benar. Oh, saya kasih tepuk tangan untuk kedua guru kita. Mau nggak dilanjutkan? Nih, Bapak Ibu, ini saya tampilkan sekilas tentang, nanti kita bicarakan bedanya. Ini dampaknya, ini ciri-cirinya terlebih dahulu. Kalau hukuman ini seolah-olah menjustifikasi bahwa siswa kita itu gagal atau salah. Ini jadi nanti ketika misalkan anak kita itu dikasih hukuman, mereka tahunya oh berarti saya salah, berarti saya salah. Nah ini akan menciptakan identitas yang gagal. Ciri-cirinya guru kalau misalkan ngasih hukuman ke murid itu biasanya peraturannya adalah apa coba? Sepatunya kira-kira harusnya warna apa? Kamu pakainya warna apa? Nah, itu biasanya ciri-ciri mau ngasih hukuman. Dah, karena kamu nggak sesuai peraturan, maka sepatunya lepas. Kamu nggak boleh pakai sepatu ke sekolah. Misalnya. Itu salah satu ciri-ciri hukuman, gitu. Atau awas kalau kamu terlambat lagi sholat. Nah, ini termasuk hukuman. Silakan ulang sholatnya dan sholatnya di depan halaman misalkan. Nah, itu termasuk kategori hukuman. Kalau konsekuensi itu kalimatnya lebih halus. Kira-kira apa ya peraturannya ya? Kira-kira bisa nggak sih dilakukan gitu? Lebih dialogis, gitu. Lebih mengutamakan dialogis. Nah itu terus yang bawahnya lakukan apa yang Bapak Ibu katakan, intervensi. Ini yang disebut dengan konsekuensi. Dari hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya ada cara yang lebih bisa digunakan untuk bisa menangani kasus pelanggaran siswa. Salah satunya adalah dengan cara restitusi. Restitusi ini nanti kita akan bahas di akhir. Tahapannya bagaimana, terus alurnya itu bagaimana, nanti dampak ke muridnya itu bagaimana, nanti kita akan diskusi di sesi restitusi. Ini menanyakan aja tentang keyakinan. Kira-kira kamu kalau berangkat sekolah jam 8 itu kira-kira baik atau kurang baik ya? Nah, kurang lebih begitu itu. Lebih mengutamakan diskusi. Selanjutnya, Pak Rais. Nih, Bapak Ibu ada kasus. Kasusnya seperti ini. Iva itu salah satu anak yang gak suka pelajaran matematika. Mohon maaf untuk guru matematika ini bukan menyinggung loh ya. Ini hanya kasus sederhana saja, hanya kasus saja. Tapi memang terkadang anak kita itu kadang memang gak suka matematika kadang ya. Iva pernah menguasai pelajaran matematika sehingga waktu pelajaran matematika dia lebih banyak diam atau gambar. Kira-kira pernah ketemu nggak kasus seperti ini di kelas Bapak Ibu? Pernah ya nemuin kasus seperti ini? Nah saat guru matematika kebetulan namanya Pak Seno. Ini sengaja nggak saya tampilkan di sini supaya nggak mengetahui kalau posisi kita ada seperti ini. Kebetulan nama gurunya Pak Seno, karena tahu Iva lagi gambar, lalu tiba-tiba ditanya aja si Iva langsung, Iva, kira-kira kamu tahu nggak maksudnya pelajaran ini? Gitu. Akhirnya Iva gugup. Dan kebetulan di atas mejanya ini ada kayak semacam tas yang biasa anak bawa untuk ditenteng itu. Karena gugup akhirnya tasnya jatuh gitu. Diketawain oleh seluruh isi kelas gitu. Nah akhirnya setelah itu Iva ya mencoba menjawab sebisanya. Ternyata juga salah juga. Akhirnya ditertawakan lagi oleh seisi kelas. Akhirnya Pak Seno minta Iva untuk maju ke depan kelas dan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena nggak bisa jawab, gitu. Karena nggak bisa jawab. Nah, akhirnya semakin kencang teman-temannya mentertawakan si Iva ini melihat Iva berdiri di depan kelas sambil tunjuk hidungnya. Pertanyaannya, dari kasus ini kira-kira ini masuk hukuman,
konsekuensi atau restitusi? Yang mana Pak? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman? Hukuman? Sepakat hukuman? Ya, yang dilakukan oleh Pak Zainal itu adalah hukuman. Nanti kita jelaskan kenapa. Selanjutnya Pak. Nah, nih. Ini yang tadi berusaha dijelaskan oleh Bu Enggar dan Bu Renci. Hukuman itu bersifat mendadak, tiba-tiba, gak terencana. Tahu-tahu anak bikin kesalahannya apa, dihukumnya apa. Itu yang dinamakan dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, itu tadi seperti yang disampaikan Bu Renci dan Bu Enggar, itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah diketahui bersama bahwa kalau saya salahnya ini, maka nanti konsekuensinya akan seperti ini. Kalau saya nggak sholat tepat waktu, maka nanti saya akan begini. Kalau saya sholatnya banyak, maka nanti saya akan begini. Ini kurang lebih yang dinamakan dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, maka kita harus sebaiknya kita kalau bisa harus memperkecil itu. Selanjutnya Pak, penghargaan. Oke. Sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu, saya mau tanya, yang ketika di kelas mengajar masih atau beberapa kali memberikan penghargaan kepada siswa yang bisa jawab Pak Bagus kasih permen, yang bisa jawab saya kasih uang 5.000, yang bisa jawab saya kasih pena, pensil. Kira-kira siapa yang masih memberikan penghargaan? Yang ketika di dalam kelas Bu Norma masih, Pak Tommy, Bu Nisa, Bu Dwi, Bu Alfi masih? Bu Alfi masih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ngasih hadiah ke anak ini perbuatan yang baik atau yang kurang baik? Baik atau iya? Oke, baik. Kalau ibu-ibu, baik, baik ya. Masa kasih hadiah gak baik ya? Masa kasih hadiah gak baik kan gak mungkin. Lanjutkan, Pak Rais. Ini kasus sengaja saya mirip-miripkan dengan kasus yang ada di SD Aisyah. Ibu Aulia. Ibu Aulia adalah guru kelas 2. Tapi ini bukan Bu Aulia di SD Aisyah Mitro ya. Ini Bu Aulia yang jauh sana. Kita nggak tahu Bu Aulia yang mana. Ini namanya yang penting Bu Aulia. Yang penting namanya Bu Aulia. Bu Aulia guru kelas 2. Murid-muridnya itu nggak bisa tertib kalau mau masuk ke dalam kelas itu nggak bisa tertib. Pasti ribut berantakan segala macam lah. Selalu rebutan pas, apalagi jam setelah istirahat itu pasti mereka rebutan mau masuk kelas. Ini pasti ganggu pembelajaran. Karena dalam rangka menertibkan itu misal bel masuk itu 9.50. Karena anaknya itu nggak tertib, itu bisa jadi makan waktu 30 menit untuk menertibkan anak. Nah itu kan berarti kan sudah motong waktu pembelajaran. Itu pasti sudah motong waktu pembelajaran. Nah akhirnya nih Bu Aulia berinisiatif. Nah, Bu Aulia mempunyai ide yang cemerlang, yaitu dengan cara siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi maka akan mendapatkan bintang dari Bu Aulia. Yang barisnya rapi, tenang, mau antri, itu dikasih bintang sama Bu Aulia. Akhirnya anak-anak itu bisa tertib. Tertib, barisnya rapi gitu ya. Dan nggak makan banyak waktu untuk menertibkan siswa. Nah, beberapa hari kemudian Bu Aulia ternyata sakit. Katanya sakit gigi katanya, sampai mau dioperasi giginya katanya. Ini bukan Bu Aulia kita loh ya, ini Bu Aulia yang nggak tahu di mana itu. Ini kasus di sekolah lain, Bu Aulia yang lain ini.
Ini Bu Aulia yang lain. Sakit, akhirnya minta tolong digantikan Pak Rais. Ini juga bukan Pak Rais ini ya, ini Pak Rais yang lain di sana ini. Bukan Pak Rais yang lain, Pak Rais yang lain. Mungkin Pak Rais yang sebutin Prawa itu Ya, ya. bisa jadi Pak. Diminta untuk gantikan Pak Rais ketika Bu Aulia ini sedang sakit. Nah, Pak Rais ini nggak tahu nih tentang mekanisme pemberian bintang ini. Pak Rais nggak tahu. Akhirnya betul aja. Ketika Pak Rais mimpin anak untuk masuk kelas, anaknya berantakan lagi. Nggak mau antri dan ya butuh waktu lama lagi untuk menenangkan gitu. Pertanyaannya, ada yang bisa menjelaskan kenapa situasi ini bisa terjadi? Karena nggak komunikasi antara Bu Aulia dan yang Baroro dengan Pak Rais. Oke, terima kasih Bu Radi. Ada jawaban yang lain? Kenapa Pak? Oh, silakan Bu Mara. Ya, jadi berdasarkan dari kasus ini sebenarnya kalau tadi pertanyaannya yang dijelasin akhirnya anak itu masuk ke dalam kasus ini ketika guru itu merasa semua tertimbang siswa, maka dia bikin sebuah cara ya, sebuah trik supaya siswanya itu mau untuk tertib. Salah satunya adalah dengan memberikan bintang kepada anak-anak yang bergaris. Tapi ternyata mungkin juga kita lupa gitu. Ketika kita memberikan bintang itu tidak semata-mata kita memberikan bintang, tapi juga harus disertai dengan memberikan sebuah keyakinan ke anak-anak itu bahwa ketika suatu saat ibu guru tidak memberikan bintang ini, maka anak-anak tetap harus bisa berbaris dengan rapi. Artinya bintang ini diberikan hanya artinya apa ya, bukan sesuatu yang akan terus-menerus diberikan. Karena ternyata musuh juga, karena anak-anak ternyata belajar teknik dan lain sebagainya, bukan karena mereka itu merasa bahwa kita itu memang harus tertib, kalau mau masuk kita itu harus sebagai guru kita itu bintang, tapi karena bintang itu tadi, dan ini jadi sebuah habit yang nggak bagus juga ternyata ketika digantikan oleh guru lain, maka rusak semuanya. Maka diberikan atau ditanamkan keyakinan bahwa sesuatu ini bukan sesuatu yang harus atau bisa dijadikan. Oke, terima kasih Bu Mara. Mohon beri aplaus untuk semuanya. Oke, selain Bu Mara, ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Silakan. Jangan pura-pura lah, masa pura-pura terus. Yang lain, monggo silakan. Tidak apa-apa, tidak ada jawaban yang salah. Silakan. Kalau ada yang mau memberikan pendapat lain, bapak-bapak, monggo silakan. Pak Aldi. Oke, cukup ya. Oke, berdasarkan kasus ini Bapak Ibu, ada beberapa yang nanti perlu kita pahami bersama. Terkait dengan yang disampaikan Bu Mara tadi, kita nanti lihat apakah penghargaan itu, tadi pertanyaan kembali, apakah penghargaan itu semuanya baik, atau ada yang dalam catatan, atau justru malah nggak baik. Nanti kita lihat. Selanjutnya Pak Rais. Pertanyaannya, motivasi anak-anak tadi apa? Kalau kata Bu Mara tadi untuk mendapatkan bintang. Terus kira-kira pertanyaan selanjutnya, ada cara lain nggak sih untuk supaya anak-anak itu bisa baris yang rapi, tertib, tapi tanpa harus dikasih bintang? Kira-kira ada nggak caranya Bapak Ibu? Monggo silakan. Ada yang punya ide untuk mengatasi anak yang barisnya nggak tertib, untuk mentertibkan anak baris masuk ke dalam kelas, kecuali dengan inisiatifnya Bu Aulia tadi? Ada cara lain? Ayo, ini kreativitas kita diuji di sini. Kira-kira gimana Bapak Ibu kalau biasanya memasukkan anak, masuk aja sana, masuk belum gitu ya? Ada cara yang lain? Bu Ami, ada cara lain Bu? Belum ada ya? Oke, lanjutnya Pak Rais. Bapak Ibu, ini teori kesimpulan tentang penghargaan. Tidak semuanya penghargaan itu memunculkan dampak yang positif persis seperti yang disampaikan oleh Bu Mara tadi. Ternyata nggak semua ya penghargaan itu baik gitu.
Ternyata nggak semua yang penghargaan itu berdampak positif. Ini teori oleh pakar. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, sehingga anak itu tadi itu melakukan sesuatu kegiatan itu tadi hanya ingin mendapatkan penghargaan atau untuk menghindari hukuman. Ini motivasi ini yang harusnya kita ubah gitu. Jangan pakai motivasi salah satu dari dua ini gitu. Dua-duanya kalau bisa jangan dipakai. Caranya bagaimana? Nanti ada caranya. Selanjutnya Pak. Nih, ini tentang penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Terkadang penghargaan itu tidak efektif. Salah satu contohnya tadi itu, kalau nggak ada penghargaan, motivasi anak untuk berbuat baik, untuk berbuat disiplin itu hilang. Sehingga terkadang pemberian penghargaan itu nggak efektif, merusak hubungan. Pernah saya menemui kasus anak di kelas itu, ini aja, saya berikan analogi. Misal bapak ibu guru sekarang itu adalah murid. Misal bapak ibu guru sekarang ini adalah murid. Bapak ibu saya kasih pertanyaan, misalkan Bu Indira saya kasih uang 20.000 karena jawab betul. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Indira? Senang ya? Pasti senang lah, dapat 20.000 cuma-cuma lagi karena bisa jawab benar. Gak lama setelah itu saya tanya ke Bu Alfi, bisa jawab juga. Saya kasih uang 50.000. Kira-kira perasaan Bu Indira sekarang bagaimana? Gak seseneng yang tadi ya. Setelah itu saya tanya ke Bu Dwi, jawab betul, saya kasih uang 100.000. Perasaan Bu Indira bagaimana? Semakin iri dan dengki gitu. Padahal uang 20.000 yang ada di Bu Indira ini nggak berkurang, padahal nggak terus jadi 15.000, nggak jadi 10.000 gitu. Tapi perasaan senangnya itu terus berbeda gitu, sehingga kepada Bu Alfi terus merasa agak nggak nyaman, apalagi ke Bu Dwi, sehingga ini khawatirnya bisa merusak hubungan antar murid. Wah dia aja dikasihnya ini, masa saya cuma dapatnya ini. Ini terkadang penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kemarin saya jawab betul hanya dikasih ini Bu, sekarang dia jawab betul kok dikasihnya ini. Nah, memberikan penghargaan yang berbeda dengan maksud kreativitas itu ternyata juga dampaknya itu bisa disalahartikan oleh murid-murid kita. Maka hati-hati dalam memberikan penghargaan. Nih, ini dampak-dampak dari memberikan sebuah penghargaan. Ternyata tidak semua penghargaan itu menghasilkan dampak yang positif. Selanjutnya apa Rais? Nah ini yang tadi, lanjut. Lalu kalau penghargaan maupun hukuman bukan solusi, maka bagaimana kita akan membimbing murid dalam rangka menerapkan kebajikan atau tindakan disiplin. Hukum nggak boleh, ngasih penghargaan nggak boleh. Nah, terus kita mau ngapain dong sekarang? Kira-kira kita mau ngapain sekarang? Untuk didik anak itu kira-kira gimana? Hukuman nggak boleh. Anak telat nih, datang masuk telat, jam 8 baru sampai sekolah, nggak boleh kita hukum. Ada anak yang berangkat jam 6:30 sudah sampai sekolah, itu juga nggak kita kasih penghargaan. Itu kira-kira bagaimana kita menyikapinya? Nanti kita diskusikan. Lanjut Pak Rais. Ini adalah salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk bisa memunculkan nilai-nilai disiplin, nilai-nilai kebaikan yang nanti munculnya itu dari dalam diri murid atau guru itu sendiri. Nanti ini bukan berarti hukuman dan penghargaan ini 100% mutlak tidak boleh gitu ya. Nanti tergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan. Tapi diharapkan kita lebih memilih jalur restitusi
dibandingkan dengan kita memberikan hukuman atau penghargaan. Harapannya begitu. Restitusi itu apa? Ada yang sudah pernah dengar kata restitusi sebelumnya? Belum pernah? Kalau konstitusi sudah pernah ya? Belum lama ini kita sering dengar kata konstitusi. Tapi kalau restitusi baru dengar ini. Oke. Lanjut Pak Rais. Apa itu restitusi? Nih, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Anak tadinya berangkat terlambat, kita restitusi, besoknya lagi sudah nggak terlambat. Harapannya seperti itu. Anak di kelas belajar ribut, kita restitusi, besoknya sudah nggak ribut. Anak di sekolah berantem, kita restitusi, besoknya sudah nggak berantem. Walaupun kalau anak berantem kadang nggak direstitusi, besok sudah main lagi Bapak Ibu ya. Besok sudah main bareng lagi terkadang. Selanjutnya Pak Rais. Diangkat menjadi Apa sih itu restitusi? ternyata Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misal, contoh yang sederhana dan sehari-hari kita lihat, kalau sholat mainan itu kira-kira hukumannya apa? Biasanya kalau yang laki-laki itu diminta mundur ke belakang, mengulangi sholatnya lebih serius, sehingga dapat gantinya nih. Poinnya kan sholatnya harus serius. Ternyata dia nggak serius, maka disuruh mundur ke belakang, dia suruh sholat yang serius. Ini bentuk hukuman. Jadi dia dapatkan gantinya. Mereka mengganti perilakunya yang tadinya nggak serius jadi serius. Restitusi bukan seperti itu, bukan untuk model ganti seperti itu, tapi lebih untuk belajar dari kesalahan. Kenapa kok sholatnya nggak serius misalnya? Nggak serius sholat itu kira-kira perbuatan yang baik atau yang kurang baik? Kira-kira kita itu harusnya sholatnya yang baik atau yang serius atau yang nggak serius? Dan nanti kita bicara tentang restitusi, memperbaiki hubungan, tidak memaksa dan menuntut lebih ke dalam diri. Ini adalah fungsi dari restitusi. Nanti restitusi itu nanti kita supaya fokus kita bahas di belakang saja supaya lebih fokus. Selanjutnya Pak. Nah sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang keyakinan kelas. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu masih konsentrasi? Masih. Kalau semut tadi, ayo besar apa kecil? Semut itu, kalau gajah itu, oke. Sekarang saya tambah. Kalau tongkat itu panjang, tapi tangannya seolah-olah pendek. Ranting itu pendek, tapi seolah-olah tangannya panjang. Oke, kita coba. Ranting itu, ayo, panjang atau pendek? Pendek. Kalau tongkat itu, oke. Sekarang coba kita gabungkan keduanya antara semut dan tongkat. Semut itu, tongkat itu, ada yang menyusut panjang. Oke, ulangi. Gajah itu, ayo kecil atau besar betul. Kalau ranting itu pendek. Ada yang mau kembang ini pendeknya. Sekali lagi, semut itu kira gak kasih. Ranting itu Bu Anissa bingung Bu Anissa. Kita lanjutkan kita keyakinan. Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Saatnya Bapak Ibu. Ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan kelas. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kira-kira ini khususnya buat kelas.
kira-kira selama ini yang ada di kelas kita itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo diselesaikan. Peraturan kelas, Bahkan saya itu dengan anak keyakinan saya kelas. kuliah Ada yang bisa harus selesai, membedakan apalagi apa kalau bedanya? susun menyusun. Oke, kita lanjutkan Pak Rais. Itu mulai males, harus selesai. Nyambi kerja Bu, boleh tetapi kalau kita naik motor, itu kan kita kalau pasti tidak harus pakai helm ya. selesaikan. Kira-kira kenapa kok kita harus pakai helm ketika kita sedang Kurang berkendara? tanda satu tanda tangan satu profesor. Supaya Profesor kita yang polisi. ini susah. Ini motivasinya bukan motivasi dari diri, tapi supaya kita dapat Kalau dukungan. belum tanda satu, Kalau yang Pak Tidak selesai sudah mulai masuk dalam diri dari keselamatan. Termasuk contoh kalau kita sedang berada di tempat-tempat yang membutuhkan masker, kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kira-kira tujuannya untuk apa kira-kira? Karena waktu itu bapak Keselamatan. Bahwa bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu sifatnya itu lebih universal. Jadi yang dilihat bukan menggunakan helm atau menggunakan maskernya, tapi yang dilihat adalah menjaga keselamatannya ini. 5 tahun berapa Kurang semester? lebih begitu. 10 semester gitu. Kalau semisal setelah menyalakan kipas, kalau sudah tidak digunakan lagi, mohon untuk dimatikan. Itu kira-kira supaya Kalau apa? sudah menyusut terakhir itu godaannya luar Hemat, oke. apalagi Terus kalau misalkan lampu yang sudah tidak digunakan, itu mohon untuk dimatikan. Itu kira-kira fungsinya untuk apa? ada yang belum selesai di sini. Hemat. Kalau peraturan itu yang sebelah kiri ini tadi, matikan lampu ketika sudah tidak digunakan, matikan kipas ketika sudah tidak digunakan, pakai helm ketika sedang berkendara, mencuci tangan dan menggunakan masker di setiap saat. Ini peraturan. Keyakinan adalah yang bentuknya lebih universal dari ini. Keselamatan, hemat. Ini adalah keyakinan Kalau kita tidak kelas. bisa sendiri, Nah, masih ada orang lain. sekarang kita ini kan di beberapa gerak ini manusia diharapkan untuk bisa lebih menggunakan keyakinan daripada peraturan. Karena keyakinan ini nanti impactnya lebih luas. Kita coba lanjutkan Pak Rois. Dan dipikir-pikir giliran rampung. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Maka saran Keselamatan saya, ini tadi kalau nggak salah di sebelah sana ada yang masuk dalam nilai-nilai punya bajingan. target tahun ini selesai. Jadi kalau kita pengen anak itu Kemana? buang sampah pada tempatnya, kita nggak usah bikin peraturan buang sampah pada tempatnya. Cukup tulis saja keyakinan kelas menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan itu gak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi untuk menyimpan sampah dalam laci itu juga termasuk menjaga kebersihan. Karena saya pernah menemui kasus di kelas 4 kemarin itu, anak-anak peraturannya disuruh membuang sampah di tempat sampah. Oke, mereka membuang sampahnya itu di tempat sampah dan mereka nggak menciptakan lingkungan itu kotor, tapi ternyata dimasukkannya itu laci-laci mereka. Setelah dibongkar itu buahnya ada satu trash bag itu penuh. Ini salah satu dampak dari peraturan kelas, tapi bukan keyakinan kelas. Selanjutnya Pak Rais, pembentukan keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, jadi nggak langsung sangkut, langsung tekstual, langsung apa ya, langsung berupa perbuatan gitu enggak. Tapi sifatnya itu abstrak, sifat. Dia lebih mengutamakan sifat. Menjaga kebersihan itu sifat, disiplin itu sifat, saling menghormati itu sifat. Jadi lebih mengutamakan ke sifat itu, sifat dan keyakinan yang ada pada murid-murid. Nah, terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang sumbernya bisa tadi itu dari yang banyak itu tadi 40 atau ngambil yang atas yang bisa ngambil dari profil pelajar Pancasila itu juga boleh. Misalkan keyakinan kelasnya adalah bernalar kritis, itu nanti di dalam kelas siswa dipertanyakan untuk bisa tanya kepada gurunya jika tidak paham
mengusulkan pendapat dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu membuat peraturan kelas harus diam ketika guru sedang menjelaskan, angkat tangan ketika ingin menyampaikan pendapat gitu. Itu langsung sudah ikut ke dalam Tahap pertama ini kritis. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah keyakinan kelas. Selanjutnya Pak, nih kalau kita kelasnya ada ini contoh peraturan-peraturan kalau yang biasanya ada di dalam kelas. Kalau misalkan kembalikan barang ke tempatnya, kalau berdasarkan yang nilai kebaikan yang tadi kita awal bahas tadi, kira-kira kalau kembalikan barang ke tempatnya, ini masuk ke sifat yang mana? Masuk ke keyakinan yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira masuk ke yang mana? Tanggung jawab, ada yang lain? Insya Allah, Kelihatan nggak? persiapan dari Bapak Ibu nanti sampaikan bagus atau buruk. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kira-kira masuknya ke mana? Apakah sedang sudah ada yang tersedia? Belangko nanti akan. Bu ada, kalau semisal dilarang mengganggu orang lain, masuknya ke mana? Persiapan apa yang harus dipersiapkan? Tatkala itu Toleransi, terus? Oke. Saya tanya Bapak Ibu selama ini. Rasa hormat, yang paling banyak saya dengar rasa hormat, tidak apa-apa. Sudah. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pak Aldi kira-kira masuk mana Pak Aldi? Sekian semester. Satu semester minimal satu Tanggung jawab, oke. Artinya Bu kepala Fatima. sekolah melakukan supervisi itu bukan mencari tapi untuk Belum, Bu Fatima belum jawab. Bu Fatima, apa Bu Fatima? Kalau berangkat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin dari Polresmen ada Bu Sodia, Prof Sodia, Mana? ada Bu Astuti, ya, ada Bu Mana? Armania dan Mana? saya sendiri, insya Allah nanti. Oh rajin, boleh. Bu Dona dilarang melakukan kekerasan. Maksudnya yang mana? Ini Bu Dona ini karena kemarin itu wali kelasnya anaknya ini aktif. Bidang studi. Ini kira-kira masuk yang mana? Supaya nggak aktif, nggak terlalu hiperaktif lagi. Aktif ya. Dulu bahasa ini. Dilarang melakukan kekerasan. Bahasa Lampung. Apa? Kedamaian. Pandai semua. Oke, boleh. Bahasa Lampung ya. Atau Kalau Bu Fatima, apa Bu Fatima? Kalau karena kita punya niat guru kelas menyampaikan bahasa Lampung itu pertama menyampaikan kepada anak-anak itu kalau kita berpaham justru itulah saatnya kita belajar. Tapi itulah bergantian atau menunggu giliran ini biasanya banyak kalau pas sedang harus tahu bahasa. kira-kira masih poin yang mana? Lampung dan budaya Lampung. Toleransi. Walaupun di Inilah ini contoh penerapan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Sehingga yang tadinya masuk berupa peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas sehingga nilainya lebih universal. Jadi ketika misalkan, yuk coba satu contoh pelanggaran yang paling sering dilakukan siswa di dalam kelas itu kira-kira apa? Ada satu hari yang komunikasi bahasa Oke, daerah dan bully. bahasa internasional. Kalau misalkan peraturan di dalam kelas kita itu Bukan hanya dilarang disampaikan bully, dirinya saja. berarti keyakinan kelasnya apa? Kami semua bisa untuk bahasa Menciptakan daerah. prestasi. Oke, boleh. Ada berapa? 6 Oh, hari. Ini berarti itu semuanya dapat bully. Kalau Lima hari bully kan sudah kita terjadi. pembelajaran. Satu hari berbahasa Selanjutnya apa lagi? Satu hari berbahasa Inggris. Guru dan murid. Nih. Karena kalau Bapak, ilmu Bu, itu yang tidak dipakai. Kalau semisal kita mau mencoba ini, kita mau mencoba Saya dulu untuk ngajar membuat bahasa Inggris keyakinan kelas kelas. 6. Ini ada tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah mempersilahkan untuk siswa itu bercurah pendapat. Ini peraturan dulu nggak apa-apa. Kira-kira anak-anak suasana kelas seperti apa yang kalian inginkan? Gak boleh ribut, gak boleh ngambil barang tempat temennya, gak boleh ini, gak boleh itu. Kan biasanya seperti itu ya, bisa jadi ya. Nah, yang kedua dicatat semua. Dicatat semua misalkan gak boleh ribut, nanti langsung ribut, gak boleh berisik, gak boleh ngambil barang punya temannya. Ini semuanya gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ini semuanya dicatat, semuanya dicatat. Setelah dicatat, disusun dan diganti kalimat-kalimat untuk yang tadinya negatif menjadi kalimat positif. Gak boleh ribut. Ini kalimat positif atau negatif boleh. kesiapan yang Kalau kita ubah
Kalau misalkan nggak boleh mengambil barang milik orang lain, saling menjaga Siapanya monggo. barang milik kita masing-masing, boleh. Terus misalkan kalau kalimat negatifnya itu tidak boleh ribut ketika guru sedang menjelaskan, Atau nanti memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Diganti dari nggak boleh itu diubah menjadi kalimat positif terlebih dahulu. Nanti kalau semuanya sudah menjadi kalimat positif, saling menghargai, menghormati temannya, terus menjaga kebersihan, tidak membuang sampah pada tempatnya misalnya. Baru nanti setelah itu ditinjau ulang. Kira-kira ini sudah sepakat atau belum? Nilai-nilai yang ini sudah sepakat atau belum? Selanjutnya dipersilahkan untuk mencari keyakinan seperti tadi. Kalau misalkan menjaga barang milik kita masing-masing, kira-kira masuk ke keyakinan yang mana? Berdasarkan tabel yang tadi. Menjaga kebersihan masuk ke yang mana? Nanti ditulis di sampingnya. Ini peraturannya sebelah sini. Nah, nanti keyakinan kelasnya di sebelah sini. Di luar PGS sebenarnya harus S1. Nanti setelah itu anak-anak diminta untuk ngecek dulu keyakinannya sudah benar belum? Sudah Pak. Nanti kalau sudah baru disetujui oleh semua warga kelas, baik guru kelasnya maupun muridnya. Kalau sudah mana yang sudah jadi untuk keyakinan ini, silakan ditempel di kelas-kelas, silakan ditempel di kantor atau di bingkai dan segala macam yang mudah anak-anak itu untuk melihatnya, sehingga lebih cenderung bisa untuk ditaati. Kalau sudah nanti Inilah kurang lebih terkait dengan keyakinan kelas. Selanjutnya Pak Rais. Nih, contoh misal kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah ini keyakinan yang ada di kelas, bentuk di kelas 5, senantiasa membantu. Ini sifatnya, jadi yang ditulis di keyakinan kelas itu adalah sifat anak-anaknya. Gitu. Tapi karena memang lonjakan Saling hormat misalnya. Kami yakin bahwa saya menghormati semua orang milik orang lain. Jadi garis tebalnya itu bukan ambil barang milik orang lain saja, tapi hormatnya ini yang dijadikan garis besar. Itu Bapak Ibu selanjutnya. Selanjutnya Pak Rais, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu dalam melakukan sesuatu itu terkadang mempunyai insting. Maka kita akan berusaha untuk diskusikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan di kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu sekalian, ada yang muridnya cuma 50, saya minta bantuan dulu. Kalau saya minta bantuan, maka mohon untuk dilakukan. Tapi kalau saya nggak minta tolong, nggak usah dilakukan. Contoh, saya minta tolong angkat tangan ke atas. Oke, turunkan. Kalau saya nggak bilang minta tolong, maka nggak usah dilakukan, nggak usah diturunkan. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk pegang telinga, pegang hidung. Nah, yang pegang hidung atau pegang mata ini berarti nggak konsentrasi berarti. Konsentrasi kan saya nggak minta tolong. Oke, yo. Saya minta tolong pegang hidung. Saya minta tolong pegang kepala. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Yang tepuk tangan berarti konsentrasinya berkurang berarti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Maka kalau dalam dulu SPG ada psikologi pendidikan. Anak SPG dengan SMA. Kalau sekarang dari SMA, dari SMA masuk PGS guru wali kelas 2 SD Pelita Hati. Ini bukan SD kita loh ya, ini SD Pelita Hati. Gak tahu di mana. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Anak kita juga ada yang namanya Doni ya. Dona
seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Minta paksa, bekal makannya tidak dengan paksa. Ini nggak usah dianalogikan kalau murid kita siapa, nggak usah. Nggak usah. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, ini apa yang akan apalagi kalau sudah susun menyusun. Sebelum menjawab pertanyaan ini dulu. Kira-kira apa yang nyambi kerja boleh anak itu inginkan sehingga mereka atau tidak usah kerja melakukan dulu. itu, Selesai. ambil makanan temennya Bahkan dengan bapak itu waktu di Padang kurang tanda satu Tambah. tanda tangan satu Bu profesor. Aulia, kalau Kalau ada yang anak susah. ambil makanan temennya dengan paksa, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh anak itu? Enggak kata saya. Kalau belum tanda satu Pengen tangan makanannya. satu selesai Ya, enggak. bikin makanannya. Terima kasih Bu Aulia. Artinya Yang apa? lain? Itu maju di kita. Usil, boleh Pak Hilda. Kita Yang sudah lain? sekolah susah-susah orang nggak rampung nyapon. Oh, karena dia nggak bawa bekal. Oke. Terbuang. Selanjutnya Pak Rais. Pengalaman Bapak Ibu. Ternyata alasan anak kita melakukan sesuatu hal yang tidak itu biasanya mengacu pada ini. Atas siapa? Mereka ingin bertahan untuk mempertahankan kehidupannya, Pada saat itu untuk sudah mau bikin mendapatkan rumah, sudah kasih kumpulkan sayang dan rasa diterima, kebebasan, 5 tahun kesenangan dan penguasaan. Mereka ingin diakui bahwa mereka itu hebat. Saya harus diakui oleh mereka. Berarti kira-kira kalau kasusnya si Doni tadi, anak yang ada di kelasnya Bu Ambar, kira-kira apa yang melatar belakangi dia melakukan itu? Kalau dari 5 ini, penguasaan. Dia ingin terlihat lebih berkuasa dengan mengambil makanan milik yang sudah teman-teman. punya tinggal nyusul Gitu. Selanjutnya Pak. Nah, sekarang kita masuk ke ini restriksinya begitu. Kita masuk ke 5 kontrol. Kalau tadi kita sudah tahu 5 kebutuhan dasar murid, sekarang kita belajar tentang 5 kontrol. Selanjutnya Pak Rais. Posisi kontrol guru itu juga ada 5. Ini kan Itu sebagai manusia penghukum, sosial, makhluk sosial, tidak pembuat bisa rasa bersalah, sendiri, sebagai teman, saling tolong, sebagai pemantau, saling sebagai berkomunikasi. manajer. Next Pak Rais. Apa sebenarnya kok nggak selesai? Penghukum itu orang yang biasanya memberikan hukuman baik fisik maupun verbal maupun melalui kata-kata. Ya. Contoh, Maka saran kalau saya, guru yang sebagai penghukum yang sudah patuhi aturan saya. selesai. Awas kalau nggak dia taati. Punya target, kalau dia Tahu selesai. aja yang salah, nggak ada yang lain apa? Nah itu contoh kalimat seorang penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu membuat muridnya itu kayak anaknya itu merasa Kenapa bersalah. sudah ke hadiah yang lain? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi Ada yang pernah menggunakan kalimat ini? ibunya selesai. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu Apalagi tahu apa yang kamu lakukan di sekolah? Pernah menggunakan kalimat ini? Berarti Bapak Ibu berada dalam posisi membuat rasa bersalah. Nanti yang benar yang mana nanti kita Ijazah bahas SMP itu terus. bisa menjadi PNS. Sebagai teman, Ya. kalau sebagai teman itu, ayolah sholat. Ayo sholat aja. Bahkan SMA Nanti kalau nggak sholat gimana? Ayo sholat nanti sholat bagus. Itu sebagai teman. Ya sudah, lain kali kali ini nggak apa-apa. Nanti atau lain kali bapak atau ibu bantu. Ini menjadi teman. Selanjutnya Pak, Dan saya yakin itu menjadi pemantau. Pemantau itu lihat kira-kira apa yang dilakukan anak itu sesuai dengan peraturan atau tidak. Itu. Contoh, emang peraturannya apa ya? Pakai dasi, ID card, sama topi. Kira-kira kamu pakai nggak? Nah itu pemantau berarti kita. Atau manajer. Manajer ini lebih kepada berbuat bersama dengan murid. Kira-kira kamu yakin nggak sih kalau pakai dasi, topi, sama ID card itu merupakan perbuatan hal yang baik? Yang ditanyakan adalah keyakinan dalam dirinya. Selanjutnya, Ya selanjutnya Bapak Ibu terkait Bapak Ibu, dengan dari 5 ini isi tadi, kelas kita kalau bisa hindari yang identitas gagal, selaku kepala sekolah yang merangkap jabatan berlaku sebagai penghukum dan
membuat rasa bersalah. Kalau bisa yang dua ini dihindari. Yang tiga ini, yang 311 ini boleh dilakukan, tapi ada dampak yang negatif. Yang paling cocok, yang paling bagus adalah kita berlaku sebagai manajer. Bersifat sebagai teman dan pemantau itu bisa, tapi nanti biasanya melakukan tindakannya siswa itu berbuatnya itu bukan berdasarkan keinginannya diri sendiri. Pernah nggak sih Bapak Ibu bantu guru yang lain karena nggak enak? Pernah nggak? Pernah kan? Ini motivasi eksternal karena sebagai teman. Motivasinya bukan supaya saya dengan teman harus saling membantu, saya dengan teman harus saling memudahkan pekerjaan orang lain. Motivasinya bukan itu, karena gak enak aja kalau saya nggak bantuin. Dan ini yang kalau bisa harus dihindari gitu. Yang kita coba tuju adalah motivasi dalam internal diri kita. Kalau kita bantu itu ya kita sadar bahwa namanya orang itu harus saling membantu dengan satu sama lain. Siapapun harus kita berusaha untuk bantu. Ini yang kita kejar sebagai manajer gitu. Ini yang coba kita kejar. Selanjutnya Pak Rais, kita coba masuk ke dalam segitiga restitusi. Nanti apakah ini ideal atau tidak dilakukan, nanti kita akan coba di kesempatan yang lain. Misal ada anak kasus bermasalah, nanti kita akan coba pakai dengan cara ini. Apakah berhasil atau tidak? Restitusi. Restitusi itu tahapannya ketiga, menstabilkan identitas anak. Apakah dia gagal atau sukses? Memvalidasi tindakan yang dia lakukan, tindakannya salah atau benar. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang ini tadi. Kira-kira sesuai nggak dengan ini perbuatan kamu? Kira-kira sesuai nggak? Nah, ini yang akan coba kita lakukan. Selanjutnya Pak, kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena penganalogiannya ini dibuat seperti segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak misal dalam kelas contekan terus akhirnya berantem karena nggak mau diconteki misalnya. Berantem. Kita panggil, kita stabilkan identitas dulu bahwa kita jangan langsung menjustifikasi kamu salah kalau kamu berantem. Itu tidak. Kenapa sih kalau kamu berantem? Justru itulah saatnya kita belajar. Ya udah, oke. Mungkin kamu sedang emosi saat ini dan Pak Bagus yakin bahwa beruntung bahwa kamu tidak melakukan tindakan yang lebih buruk daripada itu. Dan kalau bicara terkait emosi, Pak Bagus sudah beberapa kali mengandung emosi. Jadi dinetralkan dulu. Apa psikologis anak itu dinetralkan dulu. Tidak langsung dijustifikasi kamu berantem, kamu netek, kamu salah. Dinetralkan dulu. Identitasnya dinetralkan dulu. Kalau sudah netral, anak sudah tidak merasa terlalu bersalah, itu anak sudah tidak tertekan, baru akan yang kedua dinaikkan dengan cara memvalidasi tindakan. Sekarang ini, kalau misalkan kamu nggak mau dicobain, terus kamu marah sama temanmu dan kamu kira-kira itu akan menyelesaikan masalah atau tidak? Gitu. Jadi diajak berpikir, siswanya itu diajak berpikir dulu. Kalau kira-kira nggak menyelesaikan masalah, kira-kira cara penyelesaiannya itu seperti apa? Ini memvalidasi tindakan. Karena kalau sudah, baru kita turun menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan ini masuk ke keyakinan kelas yang tidak dipakai, maka diambil. Apakah sudah sesuai atau belum? Saya dulu ngajar bahasa Inggris. Nanti di endingnya akan ditanya, kira-kira kamu siap berubah atau tidak? Siap. Kapan berubahnya? Besok. Nah, nanti baru kita lihat perkembangan anak itu ketika ada yang mencontek lagi, apakah perkembangannya masih sama atau tidak. Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi yang 5 sebelumnya tadi ini paralel dengan segitiga restitusi. Selanjutnya Pak. Nah nih, segitiga restitusi ini sudah tadi. Selanjutnya Pak. Nah ini yang tahap yang kedua, yang memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya segitiga yang ketiga, terus selanjutnya nah ini studi kasus. Studi kasusnya gini, misal gini Bapak Ibu, anak kita ada yang setiap hari setiap upacara itu nggak pernah pakai atribut lengkap.
Kira-kira kalau kita sebagai restitusi yang pertama, yang memvalidasi, yang menstabilkan identitas, kira-kira yang harus kita sampaikan ke anak itu kira-kira bagaimana? Anak yang pernah lengkap Pak Menteri nanti saya kesini, saya akan Anda upayakan kesini dalam menstabilkan identitas, kira-kira berarti yang kita sampaikan ke anak apa berarti? atau nanti perlu Ditanya aja dulu alasannya kenapa dipakai terjadi. oh, silakan nanti Bangunnya kesiangan Pak atau buru-buru itu jangan langsung dijustifikasi ya. Itu sekarang ngapain kamu bangun kesiangan itu? itu ya Bapak yang Tapi oke, Bapak Ibu juga akan juga berangkat. ya mudah-mudahan jiwa Karena Bapak berangkat usia jadi lebih soft. Ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Berusaha memunculkan solusi itu dari dalam diri murid itu. Jadi ketika anak salah itu yang mencari solusinya itu bukan guru, tapi murid itu sendiri. Murid itu sendiri kita hanya menuntun mereka dalam menemukan solusi dalam rangka menuju keyakinan kelas itu. Masih ada lagi Pak Rais? Kayaknya cukup ya. Terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau didiskusikan, mungkin silakan. Cukup ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini adalah teori-teori yang sudah kami pelajari di guru penggerak. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mencoba melakukannya di ruang-ruang kelas kita yang paling kecil terlebih dahulu. Kita coba di ruang kelas kita, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.